Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah menyertai kita semua di malam hari ini. Kita bertemu di dalam ketaatan, tepatnya malam 24 Ramadan, yang tentunya tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Semoga Allah menyampaikan umur kita ke ujung bulan Ramadan ini. Akhir-akhir Ramadan ini siapapun kita orangnya, dimanapun kita berada, biasanya semakin tambah hari bukan semakin tambah semangat. Biasanya semakin futur, semakin loyo, semakin jenuh. Di awal Ramadan mungkin masjid ini penuh, bahkan mungkin sampai keluar. Betul tidak? Di akhir-akhir Ramadan ada kemajuan. Semua safnya maju, tinggal di ruangan ini saja. Ini tidak menjadikan sesuatu yang aneh buat manusia, karena manusia itu punya sifat futur. Ada sifat jenuh, ada sifat bosan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Innal imana bi jawfi ahadikum la yukhlafu kama yukhlafu thawbi." Iman pada diri kalian itu sama halnya seperti baju yang kita kenakan. Ketika awal-awal baju kita pakai, kita masih semangat, masih harum, masih bersih, baju itu kelihatannya masih segar. Tapi ketika setelah 1 hari kita pakai baju itu, maka mulailah lusuh, mulailah kotor, kena debu dan yang lainnya. Makanya kata Nabi SAW, "Fas'alullaha," hendaklah kalian meminta kepada Allah, "ayyajidal imana fi qulubikum," supaya memperbaharui iman di dalam hati kita. Jadi kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di dalam salat kita, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Pertolongan yang paling inti yang mesti kita mohon kepada Allah adalah kemampuan untuk bisa tetap istiqomah di dalam ibadah. Ternyata ibadah ini tidak mudah, karena setan tidak akan mengganggu, iblis tidak akan mengganggu orang yang tidak ibadah. Setan dan iblis tidak akan mengganggu orang yang tidak taat kepada Allah. Yang diganggu oleh iblis, yang diganggu oleh setan adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita tidak memohon kepada Allah kemampuan untuk kita bisa tetap istiqomah dalam ibadah, jangan-jangan kita ini akan malas. Semakin kesini bukan semakin semangat. Padahal kita akan meraih hal-hal yang terbaik. Bahkan Nabi SAW di 10 akhir Ramadan ini beliau lebih gigih lagi. Ya kan? Dalam satu hadis dikatakan beliau lebih meratkan ikat pinggangnya beliau. Dalam artian maksudnya adalah lebih semangat lagi, lebih gigih lagi di akhir Ramadan ini. Bukan hanya memikirkan bagaimana hari raya, tapi biasanya di antara saudara-saudara yang ada di Tambang ini, kalau yang bagi cuti mungkin sudah tidak fokus lagi tarawihnya. Misalkan besok mau cuti, udah nggak fokus lagi, yang difikirkan perjalanan seperti apa, hari raya akan bahagia dan yang lainnya. Padahal inti dari itu semua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Cutinya kita pun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pekerjaan kita yang ada di tambang ini, tentunya berharap kita bahagia dengan gaji kita, bahagia dengan posisi kita. Ternyata Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di dalam finansial. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di dalam jabatan, tapi Allah meletakkan kebahagiaan itu di dalam hati. Kata Nabi SAW, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhirati hammahu," siapa yang akhirat dijadikan tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan hatinya kaya. Makanya antum sebagai karyawan sebetulnya kaya. Kalau dalam sisi dunia antum sudah cukup, cuman hati belum tentu kaya. Saya lihat setiap bolak-balik dari mes ke masjid ini, dari tadi zuhur, dari tadi asar, kemudian maghrib, saya melihat bis berjejer di situ. Ternyata karyawan Pama ini kaya-kaya. Kenapa? Punya bis. Lihat tulisan di bis itu. Bis siapa itu? Bis karyawan. Bukan bis PM, bukan bis KTT, bukan bis DevHead, tapi bis karyawan. Ternyata karyawan itu kaya, punya bis di perusahaan ini. Tapi apakah bahagia dengan itu? Belum tentu.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mallahu yuridu zulman lil alamin." Allah tidak mau menzalimi alam semesta ini. Kalau Allah menetapkan kekayaan itu di dalam harta, tentunya yang paling banyak hartanya yang bahagia. Kalau Allah menetapkan kebahagiaan itu di dalam jabatan, tentunya KTT, PM yang akan lebih bahagia. Ternyata tidak, kebahagiaan Allah berikan melalui hatinya. Siapa yang akhirat dijadikan tujuan hidupnya, Allah kayakan hatinya. Kemudian wa jama'alahu syamlah, Allah satukan urusannya, Allah permudah masalah pekerjaannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi tunduk. Tetapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia dijadikan tujuan hidupnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kemiskinan di depan kedua matanya. Walaupun punya kekayaan, walaupun punya jabatan, tapi dia merasa miskin terus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan masalahnya. Wa farraqa alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan pekerjaannya. Yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang satunya lagi. Itu apabila dunia dijadikan tujuan. Kemudian walam ya'ti minad dunya ila ma qudira lahu, dunia tidak akan datang kepada dia kecuali apa yang telah Allah takdirkan saja. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Lewat kajian singkat ini kita semua berharap tentunya ada tambahan ilmu supaya iman kita terus diperbaharui. Iman kita akan terus meningkat manakala kita menuntut ilmu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa ketika saya duduk di majlismu bersamamu iman itu naik, tapi ketika balik ke anak, ke istri, balik ke rumah iman turun? Itu sekelas sahabat, apalagi antum. Antum di pengajian mungkin semangat ibadah, tapi ketika keluar beres pengajian kembali ke kamarnya masing-masing, belum lagi kalau pegang handphone yang terbuka WhatsApp dan yang lainnya, bahkan game, mungkin permainan, apakah iman masih stabil? Tentunya sangat dikhawatirkan melemahnya keimanan. Al-imanu yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambahnya iman dengan ketaatan. Dengan kajian seperti ini, dengan salat berjamaah tarawih ini, semoga iman kita semakin stabil, semakin tinggi. Dan juga tentunya kita berharap apapun yang terjadi, iman naik turun tidak masalah, cuma naiknya harus lebih banyak daripada turunnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah dan taufik kepada kita semua, dan kita juga berharap perusahaan yang ada di dalamnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita kedatangan PM baru ya. Sini Pak Fitra. Ada enggak beliau? Ini PM baru yang dulu pernah di TOP, sekarang kembali ke Asmin. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau perusahaan ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berkah itu adalah kullu ma tazidukum bi ta'ah, segala sesuatu yang mendatangkan ketaatan, segala sesuatu yang menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Project manager perusahaan ini bisa dikatakan membawa berkah kalau melalui beliau pengajian semakin makmur, masjid semakin makmur, kajian-kajian semakin bagus, kemudian amal soleh semakin meningkat, karyawannya semakin soleh, dan itu adalah cirinya berkah. Ya mudah-mudahan gaji yang kita terima dari perusahaan itu pun membawa berkah buat anak dan istri kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan selamat berhari raya Idul Fitri sebentar lagi, beberapa hari lagi, karena saya hanya jadwal 1 malam saja. Besok akan kembali ke Muara TW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.